Aksi nyata penerapan budaya positif. Saya Rulianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor dari SMP Negeri 4 Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan Ibu Ruli dalam rangka pemaparan materi calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Diseminasi budaya positif bersama kepala sekolah dan guru. Pada yang terhormat Bapak Dede Permana SPD di Persada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan menghadiri diseminasi rekan kita Ibu Ruli yang insya Allah ini merupakan tahapan dari guru penggerak yang mengambil tema yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bisa mengambil nilai positif dari apa yang akan disampaikan. Lanjutkan pada acara berikutnya itu pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Rulianti SPD. Ada Ibu Rulianti SPD di Persada. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Cibinong, yang kami hormati Bapak PKS, dan yang teristimewa dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 4 Cibinong. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Terima kasih lewat Bantar Gebang. Terima kasih sudah datang. Bapak dan Ibu semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas berkenan hadir di kegiatan saya di diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi selain saya sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak Angkatan 10, ini juga adalah bagian dari program sekolah itu untuk penerapan budaya positif. Dan saya melihat memang ini kalau kita sama-sama nanti mengikuti kegiatan budaya positif ini, kita akan membentuk sekolah yang luar biasa. Kalau semua Bapak dan Ibu guru semua bisa menjalankan sesuai apa yang sudah kita sudah ada yang dalam materi ini, kemudian kita mempraktekannya. Tapi saya yakin walaupun belum kita saling berbagi seperti ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah menjalankan tugasnya seperti yang kita inginkan, seperti itu. Baik, Pak dan Ibu, sebelum saya memulai, saya yakin ini saya bukan menggurui ya, bukan mengajarkan, kita berbagi aja, kita sharing aja ya Bapak dan Ibu ya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Karena pada dasarnya kita semua pasti, setiap guru pasti punya berkewajiban untuk menerapkan budaya positif, bukan hanya tugas seorang guru penggerak. Saya yakin semua guru mempunyai nilai dan peran untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, boleh saya bertanya? Kita saling berbagi pemahaman kita tentang budaya positif. Barangkali ada yang ingin menyampaikan seperti apa budaya positif itu? Silakan Bapak dan Ibu. Kebiasaan. Gimana Bu Nisa? Budaya, Ya. kebiasaan Kebiasaan. kebiasaan yang sering dilakukan. Yang baik. Positif berarti yang baik. Iya. Kita tepuk tangan untuk Bu. Ada lagi mungkin yang berbeda menyampaikannya? Silakan. Kita judulnya sharing ya, berbagi wawasan aja ya. Jadi kalau ada nanti yang ingin Bu Ruli misalnya menambahkan dari yang materi saya, dipersilahkan langsung silahkan. Baik, kita lanjut. Apa itu penerapan budaya positif? Sama yang dikemukakan Bu Nisa tadi ya, itu kebiasaan atau pembiasaan positif di sekolah yang diawali dengan pembiasaan disiplin positif. Jadi awalnya
dengan adanya disiplin positif, baru kita akan mengetahui setelah berjalan berkesinambungan baru terjadi budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan. Nah ini juga budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah untuk penanaman budaya positif atau kita berlanjut ke budaya positif, saya ingin meminta Bapak dan Ibu membayangkan misalnya Bu Verina dan Bu Elis. Bu Verina ini mengepalkan tangan, coba Bu kenalkan tangan. Elis sebagai ibu juga mengepalkan tangan. Di kepala atau semua boleh mencoba ya, saling mengepalkan tangan. Kemudian anggaplah di kepala tangan ada sesuatu yang berharga, ya. Satu orang berperan sebagai A, satu orang sebagai B. Bu Desi sama Bu Yeni A dan B. Bu Desi juga sama mempertahankan apa yang ada di tangan Bu Desi. Bu Yeni juga. Tapi saya sekarang itu Bu Yeni untuk menjadi B yang membujuk Bu Desi untuk membuka kepala tangannya. Silakan. Atau mau diperagakan misalnya? Atau Bu Yeni yang memegang, Bu Desi yang merayu atau membujuk? Boleh, di depan boleh. Di depan boleh. Atau yang lain boleh? Yang ingin tampil ke depan? Silakan. Rayu ya Bu ya. Mau di depan? Mau di depan? Enak pasang di peragakan dong. Ayo di depan. Ayo, yang membujuk Bu Desi ya, yang merengek ya. Ini dia yang Oh ya. Bu Desi. Tindakan yang pertama itu yang baik dulu ya Bu. Iya. Bu Desi, boleh saya ingin tahu dibuka dulu tangannya, apa yang ada di tangan Ibu? Perhatian saya. Kita berbagi dong Bu, mungkin ada sesuatu yang bisa saya manfaatkan dari apa yang Ibu berikan. Gimana ya? Bilangnya ayah. Gimana ya? Kamu aman. Terus Masih belum boleh Bu, boleh tahu alasannya kenapa? nanti pada suatu saat jika memang sudah maka saya sudah Tapi saya penasaran Ibu. yang sekarang Boleh sedikit saya korek-korek gitu. bisa ya pakai glue nih, pakai glue potong-potong. Harus sampai ini tidak melakukan. Saya ingin bertanya kepada penilaian teman-teman, kira-kira Bu Desi mau membuka atau tidak ya? Menurut kalau Bapak dan Ibu jadi Bu Desi, Bapak Ibu mau tidak membuka telapak tangannya? Tidak. Buat istri apa yang enggak ya? Buat Desi enggak. Itu nggak apa-apa, itu itunya Bu Anissa ya. Maksudnya kalau Pak Yang tegas tidak. Ya. Bu Desi sendiri gimana? Jika sudah ada waktunya sudah tepat akan saya bagikan. Baik. Itu artinya Bu Desi sedang mengontrol diri sendiri. Bu Desi tidak mau dikontrol oleh dia. Jadi kalau seperti Bu Nisa, tadi boleh untuk Besti apa? Berarti Bu Nisa dikontrol sama Besti. Seperti itu. Jadi intinya, ya, ini sebagai salah satu modal kita sebagai untuk menerapkan disiplin positif. Kita tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi kontrol diri sendiri. Nah, jadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti tadi misalnya Bu Desi ya, ketika dia bersikeras tidak membuka, atau ketika Pak Yang langsung tidak. Nah, itu berarti kita orang yang teguh tidak mau dikontrol oleh orang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua orang tidak mau dikontrol oleh orang lain, betul nggak? Nggak tahu kalau Bu Nisa, mungkin kalau ada bestinya Bu Nisa, silahkan ya. Bu Nisa gampang kita pengaruhi kan? Baik, selanjutnya. Nah di sini ini juga adalah yang kita ada beberapa hal yang ternyata tidak tepat ya menurut dari William Glasser dalam teorinya kontrol teori, bahwa di sana ilusi guru mengontrol murid.
Jadi kemarin pernah waktu penyampaian visi misi ada ya yang menyatakan ini. Murid itu seseorang yang bisa kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Betul? Tidak? Saya pernah ya kemarin ya? Iya. Bapak Ibu setuju tidak seperti itu? Tidak sepenuhnya seharusnya. Kalau mengikuti teori kontrol. Jadi sebenarnya dasarnya murid itu mereka juga sudah punya kontrol sendiri. Kalau dia mengikuti kontrol dirinya, dia akan langsung ingat. Misalnya dia sudah punya disiplin sendiri, dia sudah mempunyai kontrol sendiri, tidak perlu Bapak dan Ibu guru mengatur kita, kamu harus begini. Nah, tadi ingat ya, secara kontrol teori itu memiliki tujuan seperti itu. Tapi kalau murid sudah punya kontrol diri, dia sudah tahu bagaimana yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian juga ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata ada nanti hal-hal yang positif tapi kurang efektif untuk menekankan kedisiplinan. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian di sebuah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang-kadang suka terbawa ya, kita ada merasa ingin seseorang itu merasa bersalah gitu. Itu untuk menguatkan karakter itu juga sudah tidak tepat. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sering kali terjadi, mungkin antara guru sama murid atau kita kepada adik kita, ya, kepada anak kita ada kecenderungan bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol anak yang lebih di bawah usia kita. Ternyata itu adalah ilusi ini dibantah oleh William Glasser itu tidak atau kurang tepat seperti itu. Baik. Nah jadi baru kalau kita sudah bisa mengontrol diri, barulah kita bisa menerapkan disiplin positif dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara disiplin, kita pasti akan berbicara mengenai sikap dan kesan taat kepada sesuatu, kemudian percaya terhadap nilai-nilai yang merupakan tanggung jawab diri kita masing-masing. Itu pengertian disiplin secara umum ya. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, malah disiplin itu adalah belajar. Salah satunya belajar mengontrol diri. Selanjutnya, nah ini jadi ada yaitu yang tadi ya Dian Gosen sama Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Jadi yang sama yang tadi ya Bapak dan Ibu ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, apa yang akan kita lakukan, sikap kita seperti apa, maka kita bisa menerapkan disiplin seseorang dengan percaya kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita sudah, oh ternyata kalau saya jujur, maka saya akan seperti ini. Itu namanya kita sudah bisa mengontrol diri kita. Ketika kita berbuat salah, maka kita punya risiko seperti ini. Jadi antara disiplin dengan kontrol diri itu sangat erat kaitannya. Jadi awal dengan kontrol diri kita dulu seperti itu. Baik. Kalau nilai-nilai kebajikan tahu semua pasti Bapak Ibu ya. Apa saja nilai kebajikan? Sehari-hari yang kita jalankan. Menghargai, kejujuran, menghormati ya, seperti itu adalah nilai kebajikan. Jadi sifat-sifat positif ya dalam diri kita. Sifat positif dalam manusia itu adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita mau ya. Dan saya yakin pasti Bapak dan Ibu punya nilai kebajikan yang unggulan lah untuk misalnya untuk kelas luar ini misalnya 85. Saya ingin menanamkan nilai kebajikan apa misalnya 85 seperti itu ya. Jadi seperti yang kemarin kita buat visi dan misi kan itu kita di sini di dalam kata-katanya itu mengandung ada nilai-nilai kebajikan, berakhlak mulia, kreatif dan sebagainya, menghargai, peduli sesama seperti itu. Nah di sini jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu sudah ada, kita akan mengaitkan dengan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri. Bagaimana ketika seseorang siswa itu apa motivasinya dia untuk melakukan sebuah kebajikan atau untuk menerapkan disiplin pada dirinya. Nah di sini dari kita memiliki kebajikan, ya kita memiliki disiplin, barulah kita akhirnya membentuk keyakinan kelas. Kita mengenal kemarin kesepakatan kelas ya, sebenarnya sama. Jadi kita sekarang menyebutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi ini berlaku untuk jangka waktu yang lama. Kalau misalnya sekarang ini saya bisa menerapkan Bapak dan Ibu untuk materi hari ini kita kesepakatan kelasnya apa? Itu misalnya disiplin atau misalnya saling menghargai, peduli, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita lihat sekarang dari ketika anak sudah
memiliki meyakini tentang nilai kebajikan, ketika anak sudah bisa mengatur dirinya, kita akan bisa membentuk bagaimana keyakinan kelas. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan sekolah apa Bapak dan Ibu? Sama tidak? Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas saja. Kalau peraturan sekolah, seluruh siswa. Bedanya keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah? Kalau keyakinan dia sudah tertanam dalam dirinya akan budaya positif itu. Kalau peraturan, nggak semua anak bisa meyakini kalau peraturan itu baik bagi dirinya. Terima kasih. Jadi sebenarnya sedikit berbeda ya. Peraturan itu sifatnya ekstrinsik dari luar. Jadi kalau misalkan kebanyakan kita gini, peraturan sekolah satu tidak boleh mengapa dan sebagainya, itu berarti yang menentukan dari sekolah. Adakah murid dilibatkan? Tidak. Bisakah murid protes? Tidak. Jadi berbeda dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan itu kan lebih abstrak ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan dibentuk bersama ya atas dasar kesepakatan bersama seperti itu. Kemudian sayangnya saya kemarin tidak jadi ya untuk mengambil video dengan siswa kelas 8 untuk membuat keyakinan kelas. Kalau saya ya, karena memang belum paham bagaimana membuat keyakinan kelas, jadi ayo langsung anak kita bikin keyakinan bersama gitu. Ternyata setelah dilihat kita harus juga murid memahami dulu perbedaan seperti tadi. Anak-anak tahu nggak apa peraturan kelas dan keyakinan kelas gitu. Biasa mereka, Bu nggak boleh begini seperti itu. Nah jadi sekarang itu kan searah ya, namanya dari atas, dari sekolah ke siswa. Kalau keyakinan kelas itu kita bersama membentuknya seperti itu. Jadi di awal kita sebelum memberikan langsung membuat keyakinan kelas, kita mengajak murid-murid untuk peraturan-peraturan seperti apa yang ada. Kemudian di sini kita juga, jadi setelah anak tuh memberikan masukan, kita melihat di kelas dulu, kelas kita seperti apa. Jadi misalnya kelas 8 berapa Bu Desi? 89 ya. 89 Bu Desi ini tanya ke siswanya, kelas 89 itu seperti apa? Misalnya ini Bu, si ini datang terlambat terus, si ini suka menggodain saya, ini kerjanya nyontek seperti itu kita kumpulkan dari beberapa curhatan mereka, curhatan pendapat itu. Jadi di sini ada mereka tuh biasanya nulis kita beri sticky note itu ya, kasih sticky note mereka nulis biasanya. Itu tapi kalau sudah jadi ini baru curhatan dulu. Dari curhatan mereka kita minta pendapat mereka, kelas impian seperti apa, kalian maunya seperti apa gitu. Ya jadi mereka menyampaikan tuh saya maunya kelas kita ini bla bla bla, biasanya seperti itu. Kalau udah ini sudah terkumpul, kita mendengarkan catatan, baru kita menampung aspirasi mereka dengan catatan tidak boleh ada kata negatif. Misalnya tidak boleh mencontek ketika ujian, berarti harusnya mengerjakan ujian secara mandiri atau secara jujur. Nah itu ada nilai kebajikan, ya nilai kebajikannya itu adalah kejujuran. Nah itu yang akan kita jadikan keyakinan 1 poin, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak harus banyak semua anak kita tampung. Jadi nanti kita pilih setelah kita membaca satu persatu yang di sticky note itu. Nanti kita lihat ada beberapa hal yang sama pasti ya. Di teman-teman itu ada bahasa yang sama. Kemudian kita lihat pasti ada juga mereka pasti masih menggunakan kalimat negatif. Dari kalimat negatif itu kita rubah menjadi kalimat positif seperti itu. Kalau sudah positif baru kita kumpulkan kira-kira yang mendekati mana, barulah kita mulai ambil salah satu. Misalnya datang hadir tepat waktu, atau misalnya tidak terlambat ke sekolah, berarti kita rubah ya, berarti hadir tepat waktu. Nanti kita ambil nilai kebajikannya apa di situ, bertanggung jawab, seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak, itu paling hanya beberapa ya, boleh 3 sampai 7. Jadi kita hafal. Nanti ketika kita misalnya anak itu melanggar, kita hanya ingat, ayo kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana, misalnya seperti itu. Oh iya Bu, saya tadi kan berantem nih misalnya anak, berarti saya tidak menghargai teman, seperti itu. Jadi kita anak yang gitu ya, karena ini kesepakatan bersama seperti itu. Jadi kalau bisa didokumentasikan. Baru setelah selesai semua setuju, kita ambil beberapa poin, barulah kita menandatangani keyakinan kelas. Jadi kita punya bukti otentik ya, ditandatangani oleh seluruh siswa dan seluruh wali kelas. Baru tercapailah sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh kelas 8 misalnya seperti itu. Di bawahnya ada tanda tangan
wali kelas. Paham Bapak dan Ibu? Barangkali ada masukan yang menambahkan, saya persilahkan. Ada yang berbagi? Boleh nanya? Boleh Pak. Jangan susah ya Pak, saya juga sedang belajar. Mungkin tadi sudah jelas ya tentang keyakinan kelas. Ada pendapat bahwa membuat keyakinan kelas itu tahapannya dari kesepakatan, kemudian dijadikan keyakinan. Karena kalau tidak sepakat belum tentu yakin. Nah, itu yang perlu dimulai dari mana dulu, membuat kesepakatan kelas dulu. Karena kalau misalnya langsung ke keyakinan kelas, tahapannya agak terlewat mungkin, karena tidak semua dari kita dan anak-anak sudah paham itu tentang keyakinan. Makanya dimulai dari kesepakatan, membuat kesepakatan dan membentuk atau menyusun kerangka yang tadi kalimat-kalimat positif gitu. Nanti akan disepakati. Mungkin seperti itu ya kalau misalnya diurutkan. Terima kasih Pak ya. Kita tepuk tangan juga Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi seperti saya di awal ya, bahwa kita sebelum ke kelas itu kita di awal itu sudah membentuk kesepakatan kelas. Di antaranya dengan tadi mengumpulkan hasil curhatan mereka, impian mereka tentang kelas, itu sudah merupakan kesepakatan kelas bersama. Kemudian diwujudkan jadi sebuah kalimat. Nanti kalau sudah sepakat dari kesepakatan tadi, barulah itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Seperti itu ya kayaknya. Oke, baik. Terus tambahan juga bahwa keyakinan kelas itu bisa ditinjau ulang Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak hanya tidak baku, misalnya dalam waktu 3 bulan ternyata ada hal yang tidak sesuai atau ada yang ditambahkan, itu bisa kita jadikan tambahan kembali seperti itu. Bisa ditinjau ulang. Baik, di sini ketika seorang murid itu melakukan sebuah kegiatan, sebenarnya saya mau tanya dulu Bapak dan Ibu hadir di sini itu karena apa? Ada lagi yang lain? Ingin menambah ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak menyalahkan ya, yang mau karena undangan, karena gak enak sama bapak misalnya, karena ada Pak Tono, karena ya sama gurunya saya nggak temenin lagi. Jadi ini ada beberapa teori motivasi ya. Ini juga berlaku sama murid Bapak dan Ibu, dan kita juga sama. Ketika kita hadir, Bu Nisa lah, saya ambil contoh, seorang pembina OSIS. Kenapa Bu Nisa mau pagi-pagi repot-repot membariskan siswa? Boleh saya bertanya Bu Nisa? Tanggung jawab. Iya. Ya. Bu Nisa yang saya tanya. Siapa tahu deh, ternyata Bu Nisa karena nggak enak sama Pak Amar. Seperti itu. Nanti saya ditegur sama Pak Amar gitu. Seperti itu Bu Nisa? Yang pertama. Baik, terima kasih Bu Nisa keterangan pembicaraan ya. Jadi intinya sama, setiap murid, guru, siapapun pasti ada beberapa hal yang apa sih yang bikin mereka melakukan sebuah kedisiplinan atau menerapkan nilai kebajikan. Ada satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak dan Ibu guru yang tidak hadir sebelum jam 7 maka akan dipanggil oleh Bapak kepala sekolah. Kan bisa seperti itu ya. Jadi mau tidak mau harus hadir di sekolah sebelum jam 7. Tapi itu akan bertahan lama atau tidak? Ketika Bapak kepala sekolahnya mutasi akan bertahan lama. Yang kedua, untuk mendapatkan ibarat atau penghargaan. Guru 5 datang pagi soalnya biar dipuji, dia yang paling rajin. Itu. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti ini yang ketiga, inilah yang akhirnya akan bertahan lama. Ya, nggak peduli siapa kepala sekolahnya, tidak peduli siapa kurikulumnya, tidak peduli orang lain. Saya mau datang pagi aja. Jadi sudah ada tanggung jawab dalam diri kita masing. Semoga kita bisa semuanya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Sama, murid juga sama Bapak dan Ibu ya. Jadi murid juga seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan, pasti banyak murid yang
supaya ada yang anak murid itu yang kelihatan, biar kelihatan sama ibu ini kelihatan rajin. Jadi pas pelajaran ini karena suka, akhirnya dia rajin. Tapi di pelajaran yang lain karena tidak suka dengan gurunya, jauh nilainya, misalnya seperti itu. Keaktifannya sudah seperti itu. Baik, lanjutkan. Nah, jadi ada tadi kita mengenal ya teori yang pertama yaitu mengenai hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi guru yang memberikan hukuman, kemudian murid tidak bisa menolak, ya mau tidak mau dia, ya saya tidak pakai topi dan saya harus berbaris di depan lapangan, seperti itu. Kemudian bukan dari suatu kesepakatan. Ada nggak kesepakatan dulu? Karena kalau tidak pakai topi kita baris di depan. Pak Amar ada nggak seperti itu sebagai kesiswaan? Makanya saya kemarin minta dengan hormat kepada kesiswaan untuk dan timnya untuk hadir seperti itu. Baik. Kemudian tapi ada juga sebut dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, kita sudah tahu. Ketika saya begini saya akan seperti ini, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencoba menggali sedikit ya tentang pemahaman kita antara konsekuensi dan hukuman. Ada yang berani menjawab sendiri? Dikecilin. Di full screen, Sebelahnya ditutup. di full screen. Ini mesinnya ditutup. Sudah bisa ya semuanya? Kan nggak usah Baik. Silahkan dipelajari dulu. Ada yang nanti bisa menjawab sendiri ke depan. Yang pertama, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Bapak tinggal menentukan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Silakan. Ada 12 soal. Tadi sih mau 100 nih Bapak. Dibagi nanti buat ke depannya. Catat nomor teman. Satu hukuman. Satu konsekuensi. Ke depannya nanti biar sendiri ya. Jadi jangan bersama-sama. Ayo silakan. Silakan. Toh bedanya ya. Jadi kalau hukuman satu arah dan secara mendadak. Kalau konsekuensi itu terencana dan bisa disetujui oleh murid dan guru. Seperti itu. Coba soalnya Lanjut. yang ke-17 nih. Ya, 9. Oke. Atau mau jawab satu-satu? Iya. Tapi jangan barengan. Karena kan pemahamannya beda-beda. Oke, Bu Desi nomor 1 apa? Konsekuensi. Bapak dan Ibu yang lain setuju? Hukuman. Saya hukuman. Beda. Jawabannya adalah Hukuman. konsekuensi. Kenapa? Karena dia kehilangan 10 menit. Ya, mau dia harus mengganti 10 menit itu tidak bisa istirahat. Itu berasal dari gurunya apa dari dirinya sendiri? Nah, kalau itu sebuah kesepakatan. Nah, berarti kan kalau dua arah berarti konsekuensi. konsekuensi itu kesepakatan. Menyambung Bu Titi, karena tidak ada penjelasan. Itu berasal dari sendiri apa? Di situ berdasarkan kesepakatan. Itu baru maksudnya ke Tambahan. Sebenarnya sudah begitu. Di sekolah itu kan memang seperti ini. Jadi kalau kita ada hal seperti ini, seharusnya murid juga udah paham, ya. Mungkin di awal ketika membuat kegiatan kelas kita sudah sepakat seperti ini, gitu. Jadi jangan begitunya ke kalimatnya, kita fokusnya ke oh ya ini kita bisa melihat oh ini maksudnya. Tapi boleh juga beda pendapat. Karena begini, kalau hukuman itu cenderung tidak relevan dengan apa yang dikerjakan seperti itu. Kalau disepakati? Tidak, tetap Bu. Kalau kan sesuai dengan tadi yang tadi hukuman itu searah, tergantung gurunya. Jadi nggak sesuai, makanya seperti yang dikatakan oleh Bu Iswati kemarin. Diulang ke yang slide awal, yang Seperti ini. Nah, kalau misalnya bersifat satu arah. Ya, dengan konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan atau yang sudah disepakati. Nah, poin-poin di situnya kan ada yang kalau hukuman jelas berarti yang menentukan ya seperti tadi lari 2 kali lapangan tanpa anak
Tahu. Tapi kalau konsekuensi, kalau di sini sebelumnya sudah diinfokan, ya seperti tadi. Yang minggu depan tidak pakai topi, silakan berdiri dekat tiang bendera. Nah, berarti kan sudah dikomunikasikan. Nah, mungkin memang di slide awalnya begitu sih. Bahwa cuma mungkin untuk menjawab ke soalnya tadi nih. Nah, menjawab ke sini, perlu selain dari kesepakatan, ada hal yang menjadi pertimbangan untuk menjawab soal-soal ini adalah logikanya. Berarti logikanya seperti kehilangan 10 menit diganti dengan 10 menit. Itu maksudnya ke konsekuensi. Karena hilang 10 menit jadi 10 menit. Walaupun di sini tidak dijelaskan, ada kesepakatan dulu. Tapi sebenarnya kalau konsekuensi harusnya ada kesepakatan awal. Kemudian lari 2 kali ruang karena terlambat hadir. Nah, di situ kan nggak disebutkan hadirnya berapa menit keterlambatannya. Nah, kenapa lari 8? Nomor 2. Karena terlambat. Nah, berarti kan di situ tidak bisa dikatakan konsekuensi karena makanya ini soal nomor 2 ini apa gitu makanya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, makanya yang nomor 2 itu hukuman. Maksud Bu Titik, saya mau menjelaskan yang maksud Bu Titik karena saya sedikit punya ilmu dalam gitu ya. Jadi maksud Bu Titik itu karena ada kata dasar kesepakatan di sini tidak muncul. Nah, saya mau menjelaskannya logikanya walaupun tidak ada kesepakatan karena dia 10 menit hilang berarti harus diganti 10 menit. Walaupun harus didasari tadinya dengan kesepakatan gitu. Jadi sebenarnya Bu Titik ya bukan karena kita berdasarkan yang tadi. Paling tidak kan anak juga sudah paham konsekuensinya ketika seperti ini. Ketika misalnya nanti ada beberapa soal deh sama seperti itu. Kalau misalnya dia tanya ya, kalau konsekuensi sama hukuman itu bedanya gimana? Kalau misalnya konsekuensi apa harus timbul dari diri dia sendiri? Misalnya saya ingin misalnya saya telat 10 menit. Saya sadar saya telat 10 menit. Saya menggantinya dengan apa? Nanti Bu, nanti kita hanya dasarnya dulu tentang konsekuensi dan hukuman. Jadi sekarang ini pemahaman kita dulu terhadap konsekuensi hukuman. Kira-kira kalau menurut jawaban Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Dan saya yakin murid juga akan paham ya. Mungkin ketika sambil kita berpikir nih misalnya ya, ketika memanggil sambil dijelaskan saat itu juga bisa seperti itu. Jadi intinya di sini adalah relevan atau tidak antara pelanggarannya dengan kesalahan seperti itu. Makanya kalau yang relevan kita ada sebuah konsekuensi seperti itu. Baik, yang kedua ya. Lari menemui lapangan udah jauh tadi Pak Yayan ya. Itu adalah hukuman. Yang ketiga, mencatat 1 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena paling relevan itu adalah ketika menulis terlambat melalui catatan seperti itu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu jelas ya, ini hukuman. Kemudian yang kelima, membersihkan catatan di pos di meja tulis konsekuensi. Yang keenam, sama ini sebenarnya konsekuensi. Yang ketujuh, konsekuensi. Yang kedelapan, ini yang dulu saya juga pernah melakukan seperti ini. Saya banyak hal yang seperti ini. Oke, selanjutnya ini juga zaman saya SMP sering karena sepatunya warnanya beda, kita ambil sepatunya anak bertelanjang kaki. Itu juga adalah hukuman. Kemudian membersihkan sekolah karena mematahkan pensil, hukuman. Lari mengelilingi lapangan selama 10 menit untuk pelajaran cuci otak, konsekuensi karena itu olahraga ya. Mereka juga sudah lari, teman-temannya biasanya. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersedia pada saat belajar. Konsekuensi dari pengulangan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ke murid mulai hari ini dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi harus punya apa ya yang kira-kira
Yang saya bingung waktu itu juga sempat jadi kadang tuh ketika yang Bu Iswatun ceritanya yang paling teringat banget yang ketika upacara anak di depan. Aduh, apa dong yang bisa membuat anak itu jerah gitu sebenarnya ya. Ternyata memang kita tidak boleh memberikan hukuman seperti itu. Namanya mempermalukan dan itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika anak merasa tidak nyaman dengan hukuman itu, dia boleh misalnya mengajukan keberatan sebenarnya. Ketika kita memberikan hukuman, ini nggak relevan kalau saya nggak bawa topi, ngapain sih di depan harus barisnya di depan gitu. Nah, kita harus cari jalan keluarnya seperti apa. Misalnya mungkin ada masukan yang lain teman misalnya, ya paling menulis itu aja harus membawa topi, atau mungkin kita serahkan ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya melihat berapa kali dia melakukan kesalahan. Kita serahkan bagaimana penanganan dengan wali kelasnya seperti itu. Sepakati Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Karena kita juga kan karena emosi ya di kelas tiba-tiba anak tidak mengerjakan tugas di luar, kamu kerjakan di luar gitu. Padahal itu sebenarnya tidak sesuai ya. Atau kamu di depan lapangan, hormat lapangan sampai jam 12 seperti itu. Nilainya sepele tapi ternyata memang itu dampaknya luar biasa. Akan membuat mental anak menjadi jatuh ya. Mereka akan menjadi tidak percaya diri selanjutnya. Mungkin kesimpulannya adalah antara konsekuensi dan hukuman itu berbedanya adalah harus relevan dengan perbuatannya. Iya, jadi masuk di akal. Jadi tidak, masuk di akal apa yang kita berikan seimbang dengan perbuatannya. Iya, jadi kita harus berpikir keras apa ya yang kira-kira sesuai dengan, jangan sampai kita melakukan kesalahan ketika anak itu berbuat salah dalam waktu satu kali misalnya ya, dia betul-betul tidak mengerjakan, mungkin karena bukunya tertinggal dan betul-betul kita kadang-kadang suka hilap ya, pokoknya marah aja bukunya anak ya, tidak mengerjakan tugas berarti kamu salah di luar, tidak usah ikut pelajaran itu. Nah seperti itu yang tidak masuk di akal sebenarnya. Pasti Bapak Ibu pernah ya seperti itu, bukan cuma saya. Selanjutnya, baik di sini. Boleh bertanya Bu Nuril? Silakan Bapak. Terima kasih. Memperhatikan apa yang disampaikan tadi kaitannya dengan budaya positif. Banyak penekanannya kepada siswa. Apakah budaya positif ini hanya berlaku kepada siswa atau berlaku kepada seluruh warga sekolah? Kalau kita ingin semuanya baik-baik saja, sebenarnya makanya penerapan budaya positif di sekolah, bukan penerapan budaya positif bagi siswa di sekolah. Berarti berlaku untuk semua Bapak dan Ibu guru seperti itu. Jadi selama atau mungkin dengan warga sekolah ya. Selama ini kita objeknya kepada siswa semua. Iya, seperti itu. Padahal semuanya seharusnya adil kan ya. Iya. Pada siswa juga kepada kita. Ada peran guru, ada peran murid seperti itu. Kita lah malah yang lebih dominan ya. Yang harus utama itu menerapkan budaya positif itu adalah kitanya dari gurunya. Ketika gurunya sudah melakukan penerapan budaya positif di sekolah sehari-hari, datang tepat waktu ke kelas tepat waktu, izin paling tidak misalnya tidak ada kepentingan kepada siswa, itu akan menumbuhkan rasa penghargaan juga dari siswa. Berarti saya harus seperti itu. Gitu. Malu ketika gurunya sudah hadir, anaknya di luar misalnya seperti itu. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sama-sama berbagi ya. Saya juga sama, banyak sekali hal-hal yang masih kurang dari apa yang diharapkan seperti itu. Baik, baik. Sekarang begini, kita speaking dulu sebentar ya kepada Ibu ya. Tes itu aja, tes apa namanya? Konsentrasi deh ya. Oke. Coba konsentrasi. Juara emang. Oke, Bapak dan Ibu. Intinya gampang sih sebenarnya ya, sedikitnya. Ikuti instruksinya, ya. Ikuti instruksinya. Instruksinya satu yang pertama. Mangga Bapak. Terima kasih ya Pak. Siap. Baik Bapak dan Ibu. Ini jempol. Yang ini telunjuk. Yang ini dan yang ini adalah kelingking. Ini jempol, yang ini telunjuk, dan yang ini adalah kelingking. Ini jempol. Siapa yang jawab jempol? Jempol. Jempol. Ini tadi instruksinya ini jempol. Yang ini telunjuk. Dan yang ini kelingking. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan. Karena udah yang bagus, tadi biasanya gini.
sebelum diambil sama Pak Tono. Baik, Bapak dan Ibu, ketika saya tadi Bu Nisa sudah menjawab dengan baik, ketika saya memberikan reward kepada Bu Nisa, Bapak dan Ibu perasaannya bagaimana? Ngiri ya? Ya. Suka nggak semuanya? Jujur, suka nggak semuanya? Enggak dikasih apa. Suka tidak dengan hal seperti itu? Tidak, kenapa? Bu Elis? Kenapa tidak suka? Kenapa saya tidak bisa jawab seperti Bu Anissa? Tapi tetap nggak suka ya kalau Bu Anissa saya utamakan seperti itu. Bapak dan Ibu seperti dia nih tadi ya. Enggak, saya mirip oh senang, luar biasa. Bestinya Bu Anissa berarti. Berarti Bapak dan Ibu itu adalah sebuah penghargaan ya. Tadi kan kita sebelum ke belakang dulu, ya di sini kita akan mempelajari satu lagi ini motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kalau ini kan tadi kita sudah motivasi anak ya, kemudian kita mengenal hukuman dan konsekuensi. Kita mulai dari penghargaan. Bapak dan Ibu sering tidak melakukan penghargaan kepada siswa, memberikan hadiah. Bisa. Ada yang memberikan hadiah, memberikan coklat misalnya seperti itu, memberikan bintang seperti itu. Bu Tia sering ya? Di SD sering begitu ya? Sekarang kita lihat di sini, ternyata memberikan penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Jadi saya juga bingung, bukannya pernah dengar ya? Sekitar beberapa tahun ke belakang ini ada kita harus memberikan reward kepada siswa sebagai bentuk penghargaan gitu. Ternyata kalau lihat dari teori-teorinya di sini, apalagi Alfikon dia telah membuat sebuah pengamatan, banyak hal yang semuanya bukan tidak baik ya. Ada hal-hal yang kurang tepat ketika kita menggunakan penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya banyak hal yang merugikan siswa juga. Di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak besok yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan ibu beri hadiah. Anak-anak berlomba-lomba, ya seperti itu. Tapi ketika kita tidak memberikan hadiah, anak-anak berlomba tidak. Jadi jangka waktunya hanya jangka waktu yang pendek seperti itu. Terus kemudian itu juga akan menimbulkan perpecahan. Seperti tadi misalnya, saya ngiri, walaupun mungkin Bu Yeni bisa aja bercanda, tapi ya, di siswa mungkin terjadi seperti itu. Ya, apalagi misalnya anak yang ranking 1 dapat hadiah, ranking 2 ya tidak, misalnya itu yang paling merasa terhukum itu yang ranking 2. Padahal saya sedikit lagi loh ranking 1 gitu. Itu akan berdampak yang anak yang tadinya misalnya tidak diberi penghargaan, padahal saya cuma kurang 1 tapi nggak dikasih hadiah. Itu dia akan menjadi mentalnya akan jadi down juga seperti itu dan tidak termotivasi untuk belajar lebih baik. Nah, ini hasil pengamatan ya dari Alfikon. Terus ada juga yang mematikan kreativitas malah ya. Ada di sini Alfikon ini dia malah mengamati dari mahasiswa yang melakukan penelitian. Nanti ketika sesudah tidak ada penghargaan yang mereka dapat di kejuaraan, selesai sudah kreativitas mereka. Bahkan tidak pernah lagi membuat sesuatu karena tidak ada lagi penghargaan seperti ini. Atau misalnya Bapak dan Ibu misalnya di sini ya, kita dikasih guru berprestasi misalnya seperti itu ya, dikasih hadiah oleh kepala sekolah gitu. Semuanya berlomba harus datang pagi, jamnya harus jam segini, membuat program sebaik-baiknya. Tapi ketika penghargaannya habis, kecuali orang-orang yang memang sudah ada dalam dirinya ya, tidak semua orang seperti itu soalnya. Orang yang sudah bertanggung jawab, mungkin dia akan tetap menjalankan seperti itu. Tapi sebagian besar akan, udah nggak ada ini seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini ya, penghargaan itu menghukum, kemudian ini akan mematikan motivasi dalam diri yang akhirnya akan redup ya. Udah, saya nggak mau lagi seperti itu. Paling kita misalnya sama-sama sepakat tadi seperti yang bisa bilang ya, kita paling hanya bisa ya memberikan pujian paling seperti itu ya. Dan pujian itu juga jangan terlalu berlebihan. Emang kamu paling cakep, paling pintar, paling hebat di kelas ini. Nah seperti itu. Itu juga hati-hati ya. Kata-kata seperti itu juga buat orang yang kan, ih bisa aja paling. Kan seperti itu ya. Jadi kalau memang serba salah juga ya. Ternyata kalau melihat teori seperti ini, kita harus seperti apa sih sebenarnya kita itu gitu ya. Katanya harus memberi penghargaan, tapi ternyata terlalu memberikan penghargaan juga itu tidak baik. Nah, seperti itu sebenarnya pujian itu juga sebenarnya adalah
negatif ya sebenarnya. Kita yang selalu dipuji-puji tertinggi-tinggi sebaiknya menghindari seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita sama-sama paham deh gitu. Nah di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sebagai seorang guru yang mana Bapak dan Ibu yang salah bertindak? Yang pertama penghukum ya. Jadi guru yang untuk itu biasanya seperti ini. Ada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, kemudian unjuk-unjuk. Nah itu adalah guru yang menghukum seperti itu ya. Pokoknya Ibu nggak mau ketika kamu mengerjakan tugas tidak sesuai dengan Ibu, keluar dari kelas itu. Hukum ya. Akhirnya apa? Dampaknya kepada murid. Dendam dia ya. Saya nggak terima dibuat seperti itu. Kemudian jadi akhirnya murid malah melakukan suatu hal yang bersifat agresif. Jadi menjawab tadi pertanyaannya tadi ya, yang menghukum itu, yang menghukum bahwa hukuman itu memang tidak sebaiknya dilakukan gitu. Apalagi hukumannya yang tidak relevan. Paling kita hanya bisa memberikan konsekuensi. Ini juga sama yang kedua. Saya juga sering melakukan si pembuat merasa bersalah. Ya. Ketika saya sering ini, tujuan saya sih sebenarnya bagus ya, anak dipanggil. Kamu berbuat seperti nggak kasihan sama orang tua kamu. Orang tua kamu sudah membiayai dong. Saya sering begitu Bapak Ibu. Jujur saya sering melakukan kadang-kadang. Kasihan loh orang tua kamu sudah membiayai kamu. Itu dalam diri anak akan menimbulkan rasa bersalah. Kamu nggak malu orang tua kamu sampai dipanggil ke BK seperti itu? Gitu. Nah seperti itu juga tipe guru atau posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya tidak ada yang disalahkan ya Bapak dan Ibu ya. Tidak ada yang menyalahkan. Oh Bapak ini salah, Pak Herul misalnya sebagai penghukum salah, tidak menyalahkan. Cuma kita merenung aja, kita di posisi seperti apa ya di dalam menangani masalah siswa itu, gitu. Jadi efek dari adanya penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, yang ketiga adalah teman. Kita sering ya sama teman, kerjain dong, biar ibu senang atau gimana nanti ibu kasih loh. Biasanya itu adalah sebagai teman. Dan banyak guru-guru muda biasanya gitu ya, anak guru PJOK biasanya gitu ya, sama anaknya. Ayo cepat lari, biar ini gitu seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Tapi teman ini bisa dia nama akrab ya. Kemudian dia bahasa tubuhnya juga misalnya sambil dijadain. Ya kerjain ya, jangan sampai enggak misalnya gitu. Itu bagus, cuma di sini dapat positifnya bagus, dia itu bisa memberikan apa? Senang ya, murid senang, akrab nyaman. Tapi ada juga kadang-kadang murid itu merasa, apalagi di SMP ya, gitu, merasa apa? Gede rasa ya, seperti bangga. Akhirnya tenang aja, ada bu ini yang bikin saya mengajarkan. Ketika misalnya ada masalah pelajaran PKN apa tenang aja, ada Bu Mulia, nanti Bu Mulia yang ini atau curhat ke Bu Mulia, Bu saya dimarahin 4 tahun oleh PKN gini-gini seperti itu. Jadi salah satunya juga seperti itu ya, mendekatkan itu enak sama teman itu kita bagus ya untuk dekat dengan teman. Hanya yaitu salah satu dekat dengan teman, dekat dengan murid seperti itu. Cuma permasalahannya seperti itu kadang ya, kita tidak sadar kadang menciptakan murid itu jadi merasa tidak ada jarak dengan murid seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Ini salah satu yang dianggap lebih baik ya. Teman sudah agak lebih baik, cuma masalah negatifnya ini kalian adalah pemantau. Jadi di sini datang dan pemantau. Di sini hanya cenderung kayak tadi, kamu kenapa seperti ini? Jadi memantau kegiatan murid. Kenapa melakukan seperti ini? Alasannya seperti apa gitu. Harusnya kamu begini itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Inilah yang terbaik sebenarnya sebagai manajer ya. Kalau kita sudah bersifat sebagai manajer, kita ketika murid berbuat salah itu murid akan menemukan solusinya ya. Jadi bukan kita yang mengarahkan kamu begini-begini, tidak seperti itu. Jadi hanya mencari jalan keluar ya. Jadi fokusnya pada murid, bukan untuk kesenangan kita ya. Jadi murid itu berubah untuk dirinya gitu, untuk dia bisa tahu, oh ya saya supaya tidak terlambat maka saya harus berangkat pagi. Itu kesadaran dari murid masing-masing. Semoga bisa menjadi pemantau atau manajer ya teman-teman semua ya. Bisa kepada menerapkan itu, posisi kita adalah sebagai manajer kepada murid gitu, seperti itu. Nah ini untuk mengatasi permasalahan kita mengenal sebenarnya restitusi. Itu untuk menang. Kita sering dengar ya, apa sih restitusi itu? Gitu. Jadi di situ ada segitiga restitusi, namanya tahapannya ada. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian
validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelasnya tadi yang sudah kita buat seperti itu. Ya, jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Misalnya ada kata-kata seperti ini, kamu kenapa melakukan itu, seluruh cara lebih efektif mendapatkan keuntungan seperti itu. Coba kita satu-satu ya kepada ibu ya. Nah ini, jadi ini kata-kata yang bisa kita pakai untuk kemudian untuk apa namanya, ketika menangani masalah siswa ya. Ini namanya menstabilkan, ini maaf ya karena datanya dari Canva jadi pas di PPT jadi begini belum diedit. Jadi misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita membutuhkan awalnya seperti itu. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, kemudian Bapak Abu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, atau kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Itu kata-kata ini bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas di awal kita berbicara kepada siswa. Yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Kita bisa misalnya ya, ketika anak melakukan kesalahan, kita bilang gini, padahal kamu sudah baik, kamu datang terlambat, kamu tidak kabur aja udah bagus. Nah itu adalah menstabilkan validasi tindakan yang salah. Tapi ibu masih salut sama kamu. Kamu tetap datang ke sekolah walaupun terlambat. Padahal kamu bisa aja ya, ketika terlambat ke sekolah, kamu kabur gabung sama teman-teman nongkrong di jalan. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Atau ibu yakin ketika kamu datang terlambat, pasti kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat, seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Misalnya ya bu, saya kan datang terlambat misalnya karena saya harus mengurusi adik saya dan sebagainya, seperti itu kan, ada aja alasan seperti itu ya. Atau misalnya di sini kalau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus kamu mendapatkan sikap yang baru. Misalnya ya, oke kamu sibuk ngurus ini, terlambat nggak apa-apa, tapi perlahan-lahan kamu bisa merubah kamu menjadi tidak terlambat gitu. Yang ketiga, nah baru kita menanyakan keyakinan atau seek the belief ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini di dalam lingkungan ya, ketika di kelas itu kita seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati, berbalik lagi ke kesepakatan atau keyakinan kelas, seperti itu. Terus ini kalau ini masalah kelas ya, kalian betul. Jadi kalau untuk masalah pribadi itu juga seperti itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita lihat ini adalah video saya, video tentang penanganan masalah segitiga restitusi. Nanti dulu. Jadi di sini saya ceritakan kasusnya. Jadi ini contoh aja udah Ibu ya. Kasusnya ini ceritanya di sini Nisa sama Azura itu berebut tugas ya, karena Azura sudah mengerjakan tugas, Nisa tidak mengerjakan tugas dan Nisa marah sama Azura dan merobek kertasnya Azura. Akhirnya mereka saya ajak ke ruang tidak di depan siswa. Ya kita tangani masalah di ruangan kita. Nah, Bapak Ibu mungkin ini sedikit skenario dari saya, mungkin Bapak Ibu bisa membuat skenario sendiri kalau misalnya nanti saya coba ya, misalnya ya bikin kasus seperti apa. Baik, silakan disimak Bapak dan Ibu. Lagi saya. Nah ini sudah ke menanyakan keyakinan kelas. Saya seharusnya tugas Azura juga saya seharusnya menghargai sebagai Azura. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya mau tugas saya baik seperti semula Bu. Saya kan juga butuh biaya untuk mengerjakan tugas juga. Nggak mungkin saya minta biaya lagi Bagaimana Bisa mengasih kunci di sana. mau belajar semua dari bagus. Makasih Azura. Ini menentukannya ya. Baik, itu salah satu contoh ya Bapak dan Ibu ya untuk menangani masalah. Tapi seandainya kita banyak semua masalah siswa itu kita
menggunakan segitiga restitusi akan terasa damai ya sekolah ini. Bisa Bapak dan Ibu? Setiap ada masalah ya seperti itu gitu kita menanganinya gitu, sebaiknya gitu. Baik, saya rasa cukup sudah pemaparan saya. Semoga bermanfaat ilmunya Bapak dan Ibu dan kita bisa amalkan dalam keseharian kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Saya Nolianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Bu Nisa. Alhamdulillah barusan telah menyimak tentang disiplin positif ya. Materi disampaikan oleh Bu Rulianti, CGP Angkatan 10. Menurut saya materi ini sangat relevan dengan kebiasaan kita sehari-hari di sekolah, khususnya bagaimana guru juga siswa semua yang ada di sekolah supaya bisa menumbuhkan budaya positif. Materinya oke, materinya jelas, pemaparannya juga menarik. Jadi saya sangat senang pertemuan hari ini. Semangat untuk Bu Ruli, semoga sukses untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini, guru di SMP Negeri 4 Cibinong. Tadi saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Ruli sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor tentang penerapan budaya positif di sekolah. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Ruli, banyak inspirasi yang saya dapatkan, banyak ilmu juga yang saya dapatkan, terutama tentang bagaimana kita mengontrol posisi kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ruli juga sangat jelas dan mudah dimengerti, sehingga saya dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ruli. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ruli bisa kita laksanakan di sekolah, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Terima kasih Bu Ruli atas ilmunya, semoga sukses dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Terima kasih. dalam terdapat beberapa nilai-nilai kewajiban. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh kita semua, tapi berdasarkan atas kesepakatan, ya, kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif, ya. Baik. Nah sekarang menurut kalian, kelas kalian ini, gambaran kelas kalian itu sejauh seperti apa? Ada yang mau menjawab pertanyaan ibu? Acungkan tangannya. Coba. Menurut kalian kondisi kelas kalian itu seperti apa selama ini? Ayo angkat tangannya. Ya, Kristina. Siapa lagi? Kakak, satu lagi. Reza. Baik. Oke. Tunggu. Ya, bagusan ke saya apa bagusan ke itu? Terkadang seringkali ketika guru sedang menjelaskan suka ada yang berbicara ibu atau ngobrol sama teman sebangku. Ya Bu, di kelas ada beberapa anak murid yang pemalas dan saya salah satunya. Saya Bu, ketika jam kos banyak yang bermain game dan banyak yang keluar-keluaran. Ketika dikasih tugas oleh guru dan tidak masuk kelas, pada mengerjakannya bareng-bareng. Nah, tadi kita sudah mendengar ya apa yang teman-teman sampaikan baru di kelas ini. Itu baru 3 orang ya. Kalau mungkin kalian semua menyuarakan, mungkin akan lebih banyak lagi. Teman-teman kalian sudah menyampaikan kondisi kelas kita seperti apa. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian pasti punya apa ya, keinginan atau punya impian maunya kelas itu seperti apa? Baik, silakan. Ada yang mau berpendapat? Iya.
menciptakan kelas yang bersih dan terjamin keamanannya agar semua peralatan kelas tidak hilang. Kalau saya sih pengennya kelas yang siswanya solid. Kalau bisa solidnya tuh ke yang arah positif, bukan yang negatif gitu. Terus sama kelas yang kelas yang bisa menaati tata tertib, sama kelas yang bisa menghargai gurunya. Kalau saya mengharapkan kelas yang siswanya disiplin, teratur, dan sopan. Oke, baik. Itu tadi pendapat teman-teman kalian ya yang ingin memiliki impian kelas itu seperti apa. Pasti semuanya ini kelasnya baik-baik aja ya semuanya ya. Nah, makanya Ibu akan mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi dari beberapa hal yang kalian inginkan, yang tidak boleh ya. Seperti apa kelas yang kalian minta? Ini kita buat keyakinan, kita nanti diminta pendapat kalian dituliskan dalam yang sticky note yang akan dibagikan ya. Jadi nanti dibagikan satu-satu, tulis apa yang kalian minta. Misalnya tidak mencontek atau tapi kalau bisa jangan pakai kalimat tidak ya, misalkan mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri-sendiri, misalnya datang tepat waktu, misalnya seperti itu ya. Jadi tulis apa yang kalian inginkan untuk membuat sebuah kelas yang ideal, sebuah kelas yang kalian inginkan. Nanti kita akan buat berdasarkan kesepakatan bersama, kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Jadi dibagikan ya, silakan ditulis ya.